Assalamualaikum. Salam ilmu berkelanjutan abang-abangku. Ini ada masuk lagi rame ya. Jadi mana dulu yang kita pegang ini, ada mesin cuci, ada gerenda, ada pompa air. Jadi kita kerjain yang pompa air karena ini pompa air di keadaan saat ini pam lagi mati ya, gara-gara terputusnya pipa suplai air pam ke Medan ya, yang arah ke khususnya kampung kami. Jadi banyak lah ini orang yang mau memperbaiki pompa airnya, karena selama ini pompa airnya banyak didiamkan ya selama ada pam Tirtanadi. Jadi pompa airnya tidak terpakai, jadi seringnya dijadikan barang tua lah, tidak memakai sumur lagi. Tapi dalam keadaan saat ini sudah hampir 2 minggu ya mati, jadi beralih orang makai sumur kembali. Jadi sudah lama lah pompa airnya didiamkan hingga macet, rusak, atau ada juga yang memang sudah tidak terpakai ya. Ini banyak yang perbaikilah saat ini. Ini rencananya mau dipakai untuk ngisap sumur karena pamnya mati. Jadi untuk solusinya mau hisap pakai sumur korek. Ini saya kedapatan katanya disuruh mereksa aja nih, karena nggak lama nggak hidup. Jadi katanya kan disuruh periksa, mungkin macet atau apa. Saya bilang ya udah ganti silnya aja. Rupanya saya sudah tes. Setelah saya buka isilnya, saya kosongkan, putaran sudah lancar, saya hidupnya sudah mendengung, hidupnya sudah pelan, bisa mutar tapi tidak ada tenaganya ya. Nah, saya pastikan berarti gulungannya juga sudah bermasalah. Bisa jadi mungkin ini kemarin nggak dipakai juga, mungkin karena sudah kondisinya seperti ini ya. Jadi lama lah, ini ada rencana katanya sih 2 tahun, udah 2 tahun didudukkan katanya, nggak pernah dipakai. Jadi kita coba periksa, dikasih depan tadinya macet, sudah saya bukailah piringannya sama silnya ya. Waduh, banyak peliharaannya di dalam tuh, kecoa peliharaannya di situ banyak, entah berapa banyak tuh kecoa yang ada di dalam. Udah lama nih nggak dipakai, ini memang dijadikan besi tua di bawah disimpan. Jadi saya periksai, kayaknya di bagian runningnya sudah ada yang menghitam kawatnya. Nah, itulah peliharaannya yang selama ini berdiam diri di dalam sampai beranak pinak. Itu ada telur dinosaurus juga itu di dalam. Nah, ini mungkin peninggalan zaman dulu ini ya. Seperti ini kondisinya. Kita usir dulu lah, takutnya nanti terkena ya. Kita usirilah dulu binatang-binatangnya itu. Udah saya gulungkan, saya seperti biasa saya gulungkan dulu sampai udah siap running dan startingnya. Kalau semua udah siap saya baru masukkan. Nah, ini si Miju lompat 8, 10, 12 lah, biasa. Kita mainnya yang 8, 10, 12 saja lompatannya biar supaya gampang, tidak ada menimpa. Saya beli kawat setengah kilo ini ya, 0,40 sama 0,35. Kita bikin 2 on setengah kilo, totalnya setengah kilo untuk jenis kawat, 2 jenis kawat ini. Jadi ini kita mainkan per kutubnya dulu masuk, ini tanpa putus ya. Jadi saya gulung nggak pakai putus, saya langsung aja. Nah, itu silnya udah saya belikan juga, udah saya kosongkan. Jadi nanti rencananya setelah gulung kita pasang silnya biar mengetahui kita proses kita ini kerja sekarang ini gulung dulu lah. Kita gulungkan, kita siapkan, minta tolong mau cepat siap.
untuk pompa air, katanya air sudah tidak ada di rumah. Banyak memang lagi kasus sumber air tidak mengalir ya, karena terputusnya akibat longsor yang ada di daerah sana. Kita sekalian juga ini kedatangan kipas angin, katanya ini mau diburu-buru, jadi saya sambil gulung sambil bongkar kipas angin. Ini rencananya kita ganti mesin aja, karena orangnya minta cepat sore siap, ada tamu katanya. Jadi nggak sempat lah saya gulungnya, karena gulungan ini juga belum siap. Makan dulu, tapi nih kita makan dulu pakai ikan goreng sama sayur kacang terong ya, ditumis. Jadi ini saat ini Jumat, ini hari Jumat, untuk mengejar sore dua-dua siap ya, pompa airnya siap, kipas anginnya juga siap. Jadi saya sempatkan untuk berbelanja, mencari motor kipasnya, karena ini niatnya memang mau sore mau siap, jadi saya nggak sempat gulung lah, karena gulungan pompa air juga saya belum siapin. Masuk kipas ini minta cepat siap, jadi kami sebelumnya ya udah ngomong-ngomong, bincang-bincang, kalau mau cepat saya nggak bisa, tapi kalau mau diganti mesin langsung bisa cepat sore siap, udahlah ganti mesin aja bang, nggak apa-apa. Tapi saya sudah ngasih tahu minus plusnya, plus minusnya. Kipas angin ini juga belum lama, katanya 5 bulan, baru kurang lebih 5 bulan nggak sampai udah rusak. Saya bilang itu berarti pemakaian oper, iya katanya 24 jam katanya. Waduh, bahaya juga ini, tapi saya saranilah kalau bisa jangan sampai seperti itu. Dan kalau kita beli mesin kipasnya juga nggak ada garansi ya abang-abangku. Jadi kita coba tes beli, pasang, dipasangnya gini, pak kita uji lah kelayakan hidup, udah selesai, nggak ada garansi. Ini lagi hujan ini ya, siang ini lagi hujan, di Jumat siang ya, lagi hujan nih. Silnya yang saya mau pasangkan di pompa air itu, kalau gulungan udah siap, tinggal saya pasang silnya. Jangan lupa sebelum pasang sil ditarik ya pirnya itu, pir silnya ditarik untuk daya tekannya lebih bagus lagi. Jadi sudah kita tarik, kita renggangkan lah pir tadi untuk daya pegasnya, biar supaya bisa mendorong karet sil di dalam bila ditekan dari atas ya. Kalau bisa abang-abangku sebelum masang ditarik dulu, itu triknya, trik saya ya. Kalau yang kawan-kawan lain nggak tahu lah, tapi kalau saya sering masang seperti itu. Nah itu ingat, kan asnya tidak bulat penuh ya, jadi harus ada paruhan as ya. Kita itu nggak bulat penuh, jadi harus masangnya juga pas dia sama asnya biar bisa masuk. Nah gitu dia tuh, tinggal sorong aja nanti ke dalam. Nah masuk dia kan, nanti kita sorong ke tekan ke bawah untuk masang silnya. Ini silnya udah lama, udah koyak, pirnya juga udah nggak ada. Untuk kita pastikan sil yang lama itu udah pasti bocor, karena pirnya juga sudah putus, pir karet silnya ya, bukan pir yang sil yang besar itu. Nah ini udah rencana tinggal ngerjakan itu o-ringnya, ring capnya ya. Nah, itu jangan lupa tuh diketati dulu, dibuleti lagi, disempitkan lagi pergerakannya agar bisa nyepit. Ini kan udah peyang ya, gara-gara akibat kita buka. Udah nggak jepit lagi, jadi kita kusuk aja pakai tang biasa, kita kusuk lingkarannya, kita kecilkan lagi ya, biar supaya menjepit lah ring pirnya. Ini sudah masuk ini silnya. Saya kan videoinnya nggak pakai tripod ya, jadi sikit-sikit lah. Ini setelah masuk harus kita tes pakai air ya. Nah itu ada nggak kebocoran dari balik sil bawah. Setelah kita masukkan silnya, udah kita kasih ring pirnya, ring cap jepitnya itu. Terus jangan lupa untuk ngetes ya, sebelum pasang piringan infillernya kita tes air dulu. Kita lihat ada kebocoran nggak. Kalau sudah tidak ada kebocoran, aman,
barulah infilarnya kita pasang. Nah, jangan lupa posisi asnya yang separuh itu kita tandain. Habis itu tokoklah ke bagian dalam ya, sampai sebatas nanti ada batasan atasnya itu. Kalau udah rata udah boleh, itu tokok, itu bagian kita tokok ke dalam. Boleh pakai perantara besi boleh juga, yang penting bisa masuk ke dalam. Nah, itu dia batasnya, itu batas untuk infilarnya ya, rata sama besi yang itu. Nah, setelah itu boleh juga kalau mau ngunci ditokok lagi bagian infilar di pinggiran es. Tapi kalau sudah ketat ya nggak apa-apa, di lem G aja juga bisa lah. Kalau mau ditokok, bagian yang saya tunjuk itu untuk ngunci pakai paku beton ya, ditokok biar supaya bisa ngunci. Nah, itu seperti itu ditokok dia. Itu anggaplah itu paku betonnya, itu obeng biasa, tapi itu paku beton yang kalau kita mau ngunci ya. Ini sudah terkunci lah infilar. Nah, bagian atas ya, nah itu bagian atas, jangan lupa ditaruh di atas juga, dipasangkan ke atas. Bautnya yang paling atas itu yang ada tanda panahnya itu ya. Nah, itu posisinya harus seperti itu, jangan dia kebalik ke bawah. Ini sudah masuk infilar, seal, tutup infilar sudah terpasang. Sebelum masang kita tandai dulu lubangnya, lubang mesin. Nah, sebelum masang tutup belakang kita rasakan dulu lubangnya kena atau enggak. Kita biasalah kalau abang-abang laki-laki ini ngerti lah kalau masalah lubang ya kan. Kita paskan dulu lubangnya bang. Setelah pas lubangnya semua duduk, itu ring, jangan lupa nggak dipasang ya. Itu ring per ya, untuk jepit bagian belakang. Barulah masuk tutup bagian belakang yang akhir. Setelah sudah kita paskan lubang baut itu, habis itu baru boleh masuk tutup belakang. Jadi kita nggak meraba-raba lagi mencari lubang baru atau menggeser pergerakan sana pergerakan sini. Sudah pada tempatnya dia, nanti tinggal cucuk, putar, udah masuk ke derat. Nah, itu seperti itu. Jadi sebelum masuk tutup belakang kita harus posisikan pas dulu mesin yang sudah kita gulung itu. Udah kita masukkan lah ke lubang derat yang ukurannya udah memang nggak bergerak lagi. Setelah itu baru boleh masuk tutupnya, tinggal kunci. Jangan lupa kuncinya untuk gantian ya, di sebelah situ awalnya misalnya kan, terus bergeser ke sebelah sini, jangan ke atas, nanti dia nggak balance. Nah, kalau dari sini ke situ kan dia balance. Begitu juga kalau dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kalau mau ngebaut biar rata dia, biar balancing ya. Kalau dari atas bautnya terus turun ke bawah, ini bagian baut bagian bawah udah patah. Jadi kalau yang namanya bagian baut bawah itu kalau patah itu udah harus lah, karena seringnya kalau bagian bawah itu lembab ya, terkena air, lembab, bekarat, itu udah memang hukum alamnya lah. Artinya kebiasaannya seperti itu kebanyakan. Kalau pompa air ini kalau terkena air atau dipasang di bagian tanah yang tanpa alas, mau lembab bagian bawah, jadi menyebabkan baut itu bekarat sehingga bisa putus. Itu udah sering terjadi, bagian bawah baut tetap seringnya putus atau patah. Nggak pun dipasang juga nggak apa-apa, udah cukup kuat lah. 3 buat aja udah cukup, yang penting rapat darat. Itu saya tokok-tokok itu ya pakai palu dalang, saya itu palu sakti, itu kekuatannya sama dengan palunya Sitor. Nah, ini udah saya pasang, udah saya tandain tanggal 6 Desember 2024. BES itu artinya Batik Elektronik Service, itu nama orang tua kami dulu waktu pas ngerintis bengkel kami ya. Nah, itu udah ada capnya biar besok-besok kalau suatu saat terjadi sesuatu kita sudah ada dokumennya kalau ini sudah pernah digulung, sudah keluaran dari klinik kita. Nah, ini baut tutup
kipas. Kalau kipasnya sudah kita baut ya, jangan lupa kipasnya itu di tengah as ada baut dipasang. Ini tinggal penutupan bagian batok bagian kipas belakang. Selama ini kita kalau gulung ya main cepat lah, ini kita nggak bisa videonya sikit-sikit karena video-video ini sebelumnya juga sudah ada bagi abang-abangku yang mau ngelihat cara ngemalnya atau isiannya, ada di video-video sebelumnya ya. Ini juga saya nggak ngevideoinnya secara detail karena saya ngeburu kipas angin yang mau dikerjakan nanti sore biar supaya cepat siap. Jadi saya cepat-cepatkan aja lah mainnya, videonya juga saya cepat-cepatkan biar supaya sehari ini bisa 2 atau berapa unit bisa siap ya. Ini janjinya sore juga mau dipasang ini pompa air. Begitu juga dengan kipas anginnya ya. Sudah kita tes mutar, udah layak, bisa bergerak. Tuh simsalabim, prok prok prok, jadi apa? Muter dia kawanku. Oke, udah tinggal pengetesan mesin sudah hidup, tinggal pengetesan isapan ya. Biasanya saya kalau ngetes isapan tuh ya udah tinggal saya kasih air aja bagian isapan depan, terus saya tekan dengan telapak tangan saya hingga tidak berangin lalu kita hidupkan. Bila tangan saya tersedot itu berarti udah oke. Ini tadi video yang ada di toko, kita ngambil mesin kipas motornya ya. Ini udah saya tes tadi, ini juga saya tambahi ya minyaknya dengan minyak oplosan saya tuh yang seperti biasa saya tambahin tuh pakai tisu ya, untuk menyimpan kadar minyak di dalam busing ya, biar busingnya tetap lembab terkena minyak ya. Ini setelah pompa air saya kerjakan siap, saya sudah tes juga isapannya bagus. Ini tinggal hari ini atau saat ini saya langsung menyambi lah untuk mengerjakan kipas angin. Ini kipas anginnya cepat juga karena kan kita ganti motornya lah beli. Saya nggak sempat gulungnya karena udah setengah hari ke sore ya masuknya kipas ini. Sementara kipas ini katanya mau untuk ada tamu, udah perjanjian juga sih, katanya udah ganti mesin aja. Saya bilang ganti mesin bisa tapi tidak ada garansi. Saya bilang udahlah bang, nggak apa-apa bang, katanya yang penting cepat siap. Oke, kita mainkan. Ini 1 2 3 nya speednya sudah kita tes bagus, semua hidup lancar juga sudah saya tes semua, udah layak, tinggal ambil ya cair, tinggal pencairan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.